Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes. Yohanes adalah anak Zebedeus, seorang nelayan di Galilea. Dia adalah orang Yahudi dan dijuluki murid yang dikasihi Tuhan. Dia dipanggil Tuhan menjadi murid ketika Yohanes dan Yakobus sedang membersihkan jala ikan di perairan Danau Galilea. Yohanes termasuk salah seorang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia sering bersama-sama dengan Yesus dibandingkan murid-murid yang lain. Misalnya ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes, dan Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Yohanes akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi itu dialaminya ketika dia berada di Pulau Patmos dalam suatu penglihatan. Di Kisah Para Rasul, Yohanes dan Petrus sangat menonjol. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Mereka menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan banyak menolong orang-orang Samaria. Selanjutnya, segala perbuatan Yohanes tidak diceritakan lagi oleh Lukas. Hanya tampak bahwa Yohanes meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Efesus, lalu menjadi gembala sidang di sana. Menurut Jerome, salah seorang bapak gereja, Yohanes tinggal di Efesus sampai usianya lanjut. Bahkan setiap kali menghadiri persekutuan, Yohanes harus ditandu. Kemudian Yohanes ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, lalu dilemparkan ke penggorengan yang berisi minyak mendidih. Tetapi hal itu tidak melukainya. Kemudian Yohanes dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos. Di sana Yohanes mendapatkan wahyu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Setelah keluar dari Pulau Patmos, dia kembali ke Efesus dan melanjutkan tugasnya sampai meninggal tahun 98 Masehi dan mewariskan kitab wahyu. Ia adalah satu-satunya rasul yang tidak mengalami mati syahid. Dia menulis Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab wahyu. Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang berkuasa dan penuh hikmat. Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Injil Yohanes banyak berisi tentang ajaran Yesus yang menunjukkan keilahiannya. Dan banyak mujizat yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes memulai dengan menjelaskan jauh ke belakang sebelum dunia diciptakan, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mengikuti tradisi filsafat Philo, sang pemikir, dengan menggabungkan dalam kalimat pertama Injilnya unsur kepentingan orang Ibrani yang adalah kisah penciptaan, dan kosakata langka dari metafisika Yunani adalah logos. Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Untuk menjelaskan tentang firman, Yohanes memakai kata logos yang saat itu sangat dikenal oleh bangsa Yunani. Istilah logos telah dipakai oleh orang-orang Stoik dan pengikut Herakleitos. Tetapi walaupun mereka mengatakan logos sebagai sesuatu yang tinggi, mereka tidak memahami dengan benar. Sehingga Rasul Yohanes memberikan pemahaman secara teologis bahwa logos adalah firman, dan itulah Yesus Kristus dalam prainkarnasinya. Logos atau firman itu penting, sebab alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Yohanes menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Kemudian firman itu menjelma menjadi manusia. Di sini tampak ketrinitasan Allah, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan banyak dalam surat-surat Yohanes yang menunjukkan ketrinitasan Tuhan. Kedekatan Yohanes dengan Tuhan Yesus makin memperdalam tulisan Yohanes, sehingga Yohanes menuliskan lebih mendalam tentang sosok Yesus dibandingkan penulis-penulis lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang sangat dekat akan mengenal lebih dekat. Maka dari itu kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar kita semakin mengenal Dia dan hidup kita mampu berkenan di hadapan Dia. Tuhan Yesus memberkati.